Jangan ngaku pemuda Indonesia kalau kamu nggak tahu sejarah Sumpah Pemuda. Nah, penasaran kan? Nah, sebelum kita lanjutin ke pembahasannya, izinkan aku perkenalkan diri dulu. Aku Given Wisnarta dari kelas 11-1. Di sini aku akan menjelaskan sejarah Sumpah Pemuda dari Kongres Pemuda pertama, kedua, dan ketiga. Oke, langsung saja kita pembahasan yang pertama. Kongres Pemuda pertama ini diprasyarai oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Pembukanya dilaksanakan di gedung Vrijtmetselaarsloot di Jakarta yang terdiri dari 3 pertemuan besar. Pertemuan pertama pada tanggal 30 April 1926 dipimpin oleh Muhammad Tabrani yang memberi pidato semangat kepada para pemuda untuk bersatu melawan penjajah. Kongres ini dihadiri dari berbagai organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, hingga pemuda kaum Teosofi. Pada tanggal 1 Mei 1926, pertemuan kedua dilangsungkan. Topik apa yang dibahas? Peran perempuan dalam pergerakan nasional. Banyak pembicara perempuan hadir untuk menyuarakan pentingnya kesetaraan. Lalu di hari ketiga, Muhammad Yamin memimpin diskusi tentang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Namun muncul perbedaan pendapat. Muhammad Tabrani menolak menggunakan istilah bahasa Melayu dan mengusulkan agar disebut saja langsung sebagai bahasa Indonesia. Menurutnya, jika bangsa dan tanah air disebut Indonesia, maka bahasanya pun seharusnya sama, yaitu Indonesia. Nah, meskipun belum menghasilkan Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda pertama ini, namun Kongres Pemuda pertama ini memiliki tujuan yang besar, yaitu diantaranya yang pertama, membangun satu wadah organisasi pemuda, yang kedua, memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan, yang ketiga, membentuk badan pusat untuk menyatukan organisasi kedaerahan, yang keempat, menumbuhkan kerjasama antar pemuda dari berbagai daerah, dan yang terakhir ini meletakkan dasar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari hasil kongres ini disepakati bahwa cita-cita Indonesia Merdeka adalah tujuan bersama pemuda. Organisasi pemuda harus menjadi alat perjuangan. Persatuan bangsa adalah hal yang utama. Meski masih ada beberapa perbedaan pandangan, Kongres Pemuda pertama ini menjadi langkah awal menuju lahirnya Sumpah Pemuda pada 2 tahun kemudian. Setelah Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 berakhir, para pemuda Indonesia belum puas. Cita-cita persatuan masih terasa jauh, namun semangat mereka tidak padam. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1928, lahirnya sebuah langkah besar yang menjadi titik balik sejarah bangsa Indonesia. Nah, pada Kongres Pemuda kedua ini diprasyarai oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), dibentuknya panitia Kongres Pemuda kedua dengan ketua Sugondo Jojo Puspito dari PPPI, wakil ketuanya RM Joko Marsaid, sekretarisnya Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon, Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon, dan beberapa pembantu dari daerah-daerah lainnya. Kongres Pemuda kedua ini dilangsungkan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 gedung yang berbeda di Jakarta. 3 rapat, 2 hari, 1 tujuan, yaitu Persatuan Indonesia. Rapat pertama di Gedung Katolik Jongenlingen Bon, Sabtu malam 27 Oktober 1928 pukul 19.30 sampai 23.30. Rapat pertama dibuka. Muhammad Yamin menyampaikan pentingnya persatuan bangsa. Ia menegaskan bahwa persamaan budaya, bangsa, dan hukum adat adalah kekuatan yang menyatukan Indonesia. Di rapat kedua di Gedung OS Java Bioskop di Minggu pagi tanggal 28 Oktober 1928 pukul 8 sampai 12 siang, rapat kedua membahas pendidikan nasional. Para tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan
Sarmidi Mangun Sarkoro menekankan bahwa anak-anak harus dididik untuk mencintai tanah air dengan pendidikan yang merdeka tanpa paksaan. Rapat ketiga di gedung Indonesia Club Geobau Kramat. Minggu sore rapat penutup pun digelar pukul 17.30 sampai 12.30. Topiknya apa? Kepanduan dan pentingnya pergerakan pemuda dalam mendukung kemerdekaan bangsa. Tapi sebelum rapat berakhir, terjadilah momen yang sangat bersejarah. Menjelang malam, Muhammad Yamin membacakan rumusan ikrar Sumpah Pemuda. Seketika, seluruh peserta menyambutnya dengan semangat penuh keyakinan. Inilah momen kelahiran Sumpah Pemuda, yang isinya sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan sejak saat itu, tanggal 28 Oktober 1928 dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari saat pemuda dan pemudi dari berbagai daerah menyatukan hati, menyingkirkan rasa perbedaan dalam hati mereka, dan mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Oke, Kongres Pemuda kedua ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, menyatukan seluruh organisasi pemuda dalam satu semangat kebangsaan. Yang kedua, menegaskan pentingnya satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang ketiga, mendorong kesadaran kolektif akan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, meningkatkan peran pemuda dalam perjuangan nasional. Terbentuknya Kongres Pemuda ketiga, yaitu untuk menindaklanjuti keputusan Kongres Pemuda kedua. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 24 sampai 28 Desember 1928, yang mana keputusan Kongres Pemuda ketiga tersebut adalah memutuskan untuk mengadakan fusi atau gabungan dari organisasi-organisasi pemuda. Setelah melakukan musyawarah tersebut, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1930 ditetapkan sebagai pembentukan organisasi Indonesia Muda yang diadakan di Solo. Itulah penjelasan singkat tentang sejarah Sumpah Pemuda. Nah, jadi apakah kalian sekarang mulai tahu nih sejarah Sumpah Pemuda di Indonesia? Ya, aku berharap dengan video ini semoga kalian menambah wawasan tentang sejarah-sejarah Indonesia, dan semoga juga dapat memberikan kalian itu rasa patriotisme dan nasionalisme terhadap tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sotihotu Namo Buddhaya.